Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan gaji P3K di tahun 2022. Seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman mengikuti channel ini, kita sudah membahas sebelumnya terkait dengan perbedaan proses tes antara CPNS dan P3K. Maka kali ini kita akan membahas terkait dengan gaji yang akan diterima oleh teman-teman ketika lulus P3K. Ya, jadi besarannya sama, bahkan menurut saya bagi teman-teman yang lulus P3K, nanti besaran gaji yang diterima permulaan ini itu akan jauh lebih besar dibanding dengan teman-teman CPNS. Karena kalau lulus PNS maka yang akan diterima terlebih dahulu adalah gaji 80% dan itu pun tunjangan kalau memungkinkan. Sedangkan kalau teman-teman lulus P3K, maka akan mendapatkan gaji 100% langsung tanpa melalui proses 80% dan akan langsung mendapatkan tunjangan. Oke, kita bahas secara detail di video ini. Tetapi sebelum lanjut ya, teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga ya. Atau follow Instagram saya di andikasa0110. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Kalau tidak ada perubahan, gaji yang akan diterima oleh teman-teman di tahun 2022 nanti jika lulus P3K ya, itu tetap akan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 ya, yaitu terkait dengan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke? Ini dasar hukum dan acuan teman-teman P3K dalam menerima gaji. Nah, selanjutnya kita lihat poin pentingnya langsung ya. Di sini teman-teman, untuk P3K itu terbagi menjadi 17 golongan. Ya, mulai dari golongan 1 sampai golongan 17 ya. Dari masa kerja 0 tahun sampai masa kerja di sini paling tinggi 32 tahun ya, seperti itu teman-teman. Nah, berbeda dengan PNS itu cuman ada 4 golongan. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana pembagian golongan ini terkait dengan jenjang pendidikan? Jika terkait dengan jenjang pendidikan, biasanya seperti ini ya teman-teman. Untuk golongan 1 ya, ini biasanya diisi oleh lulusan sekolah dasar ya. Sedangkan golongan 4 diisi oleh lulusan SMP ya. Seperti itu. Nanti tinggal lihat masa kerjanya. Kalau dia lulusan SMP dan masa kerja 10 tahun, berarti gaji pokoknya adalah 2.337.000 ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Oke, lanjut. Nah, sedangkan untuk lulusan SMA, dia masuk pada golongan 5, SMA. Ini D1 ya, untuk golongan 6. Ini D2 untuk golongan 7. Untuk D3 itu golongan 8. Oke, teman-teman, seperti itu ya pembagiannya. Nah, sekarang kalau S1 jadi mana? S1 di sini ya, golongan 9, S2 golongan 10, S3 golongan 11. Oke, teman-teman paham ya? Jadi kalau teman-teman lulusan S1 dan belum memiliki masa kerja, itu gaji pokoknya adalah 2.966.500. Oke, nanti kita rincikan secara detail berapa total yang akan diterima oleh P3K berdasarkan masa kerja dan golongannya. Selain itu teman-teman, tunjangan yang akan didapatkan oleh P3K berdasarkan peraturan presiden tadi itu ada 5 ya. Yang pertama tunjangan keluarga, selanjutnya ada tunjangan pangan, selanjutnya ada tunjangan jabatan struktural, selanjutnya ada tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya ya, seperti itu. Nah teman-teman, itu adalah gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh teman-teman P3K jika berhasil lulus P3K di tahun ini.
Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan simulasi gaji P3K. Kita bahas di Excel ya teman-teman, biar teman-teman bisa mengetahui berapa besaran gaji yang bisa teman-teman bawa pulang ketika berhasil menjadi seorang P3K. Tetapi sebelum lanjut pada Excel ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau memiliki buku panduan CPNS dan P3K tahun 2022-2023, silakan teman-teman klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan buku ini ya. Untuk cetakan pertama sudah habis terjual ya. Untuk cetakan kedua masih tunggu proses pencetakan ya. Bagi teman-teman yang mau masuk dalam daftar list antrian buku ini, silakan klik link di bawah. Setelah itu chat adminnya nanti akan dibalas ya. Buku dan modul-modul dari Al-Mahya terbukti banyak meluluskan teman-teman CPNS dan P3K di tahun 2021. Silakan lihat testimoninya di bawah untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka terkait dengan modul-modul yang kami sediakan. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan. Nah ini ya teman-teman, simulasi untuk teman-teman bisa mengetahui berapa sih take home pay yang bisa teman-teman P3K dapatkan jika teman-teman lulus di P3K ya. Seperti ini simulasinya ya. Ini saya dapatkan juga file Excelnya dari salah satu channel YouTube, kalau tidak salah namanya Salam Satu Data ya. Nah kita buatkan simulasi teman-teman seperti ini ya. Nah tadi kita ketahui ya, jika lulusan S1 dia adalah golongan 9. Nah, anggaplah dia masa kerjanya adalah 4 tahun, berarti gaji pokoknya adalah 3.156.200. Kita masukkan ya, 3.156.200 ya. Ini dengan masa kerja 3 tahun ya, ini gaji pokoknya. Nah, di sini ada gaji pokok. Kalau dia P3K langsung mendapatkan 100% ya. Kalau PNS atau CPNS, dia harus terlebih dahulu melewati masa 80% ya. Jadi yang diterima adalah 80% dari gaji pokoknya. Nah, di sini ada status belum menikah, suami istri belum ada anak, suami istri memiliki anak 1 ya, suami atau istri memiliki anak 2. Itu juga berbeda-beda nanti hasil akhir yang akan diterimanya. Karena di sini ada item tunjangan istri atau suami, itu besarannya adalah 10% dari gaji pokok ya. Kalau belum menikah ya belum ada ya. Tapi kalau sudah menikah ini ada besaran tunjangan istri sebesar 315.620 ya. Karena 10% dari sini ya teman-teman. Nah, begitupun dengan yang memiliki anak 1 maupun anak 2 ya, seperti itu. Selanjutnya ada tunjangan anak, besarannya 4% ya. Bagi yang belum menikah tentu tidak mendapatkannya. Tetapi kalau sudah menikah dia akan mendapatkan tunjangan anak. Kalau satu anak nilainya segini ya teman-teman, 4% dikali dengan 3.156, maka hasilnya 63.124. Jika 2 tinggal dikali 2 ya teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada tunjangan fungsional umum. Kalau teman-teman jabatannya adalah jabatan fungsional umum, maka akan mendapatkan tunjangan. Semua status akan mendapatkan tunjangan, baik itu belum menikah, sudah menikah, anak 1 maupun anak 2, itu memiliki tunjangan fungsional umum besarannya adalah 185.000. Tetapi kalau teman-teman jabatannya adalah jabatan fungsional khusus atau tertentu, maka di sini akan diisi sesuai dengan besar nominal tiap masing-masing tunjangan jabatan tertentu itu ya. Selanjutnya di sini ada tunjangan beras. Nominalnya adalah diuangkan sebesar Rp72.420 per orang ya. Jadi kalau suami istri totalnya 144.840. Kalau memiliki anak 1 totalnya 217.260. Kalau anak 2 tinggal dikali 4. Kenapa 4 ya? Suami, istri, anak pertama, anak kedua. Jadi ada 4 ya. Jadi totalnya 289. Nah, berapa total gaji kotor yang teman-teman dapatkan ya? Seperti ini. Kalau teman-teman S1, sekali lagi S1 dengan masa kerja 4 tahun ya. Totalnya adalah 3.413.000.
Yang sudah menikah totalnya 3.800.000. Yang memiliki anak 1 totalnya adalah 3.900.000. Yang memiliki anak 2 totalnya adalah 4.072.000. Nah, ini adalah penghasilan kotor. Sekarang teman-teman, itu ada potongan-potongan yang teman-teman bayarkan. Ada iuran wajib pegawai dan potongan wajib. Di sini ada iuran 1%, itu dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan fungsional umum dikali dengan 1%. Nominalnya segini ya. Nah, terus ada iuran wajib. Di sini nominalnya 3,25%, ya. Nilainya segini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada potongan BPJS Kesehatan sebesar 4%, ya. Nilainya segini. Nanti file ini teman-teman bisa download juga di bawah, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Selanjutnya di sini ada potongan tunjangan jaminan kecelakaan kerja. Nilainya adalah 0,24%, ya. Di sini ada tunjangan jaminan kematian, nilainya adalah 0,72%, ya. Nah, selain pendapatan ini ya, jadi take home pay yang teman-teman dapatkan adalah 3.107.000 untuk yang belum menikah. Nah, sekarang itu ada penghasilan dari TPP. TPP tiap daerah itu berbeda-beda ya. Kalau di Sulawesi Selatan yang saya ketahui di tahun lalu di bulan Januari itu TPP-nya 3.800.000 ya. Di sini kemarin ada yang mentertawai ya. Saya menulis 3.800.000, dia mengatakan seolah-olah tidak percaya, dia mengatakan itu TPP di mana bisa sampai 3.800.000, ada titik-titik ketawa hahaha seperti itu ya. Nah, saya sampaikan di Sulawesi Selatan ya, di bulan Januari tahun 2021 kemarin untuk S1 golongan grade 7 TPP-nya adalah 3.800.000 ya. Seperti itu. Berkisar sekitar 3.800.000 ya. Ini sekali lagi saya sampaikan TPP setiap daerah berbeda-beda ya. Bahkan ada juga TPP yang hanya 900.000 ya. Jadi tergantung daerah masing-masing seperti itu ya teman-teman. Nah, saya contohkan, anggaplah TPP yang teman-teman terima lulusan S1 adalah 3.500.000 ya. Jadi setiap daerah berbeda-beda, teman-teman tinggal cari tahu TPP di daerah teman-teman itu berapa ya, atau di instansi teman-teman itu berapa. Nah, jika TPP-nya adalah 3.500.000, maka take home pay yang teman-teman dapatkan adalah 6.647.000 untuk yang belum menikah ya. Cukuplah untuk jajan para jombloan dan jomblowati ya ini. Selanjutnya yang sudah menikah tapi belum punya anak, take home pay-nya 6.800.000. Yang memiliki anak 1, 6.900.000. Yang memiliki anak 2 memiliki gaji take home pay sebesar 7.090.000 sekian. Ya, ini untuk simulasi S1 dan pengalaman 4 tahun. Oke ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download file ini untuk buat simulasinya. Caranya tinggal masukkan saja gaji pokoknya di sini berapa, masa kerjanya berapa. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja berapa gaji pokoknya. Nanti teman-teman akan mengetahui berapa take home pay teman-teman dapatkan dengan cara memasukkan gaji pokok dan TPP yang berlaku di instansi teman-teman ataupun di daerah teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi teman-teman silakan daftar P3K karena P3K dan CPNS secara kesejahteraan akan sama. Oke, teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.